Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka kerjasama dengan Netflix. Nah, buat apa, untuk apa? Nah, kita lihat di media online pagi ini sangat bangga atau gimana ya? Kita lihat sebenarnya skema kerjasamanya seperti apa ya, antara Menteri Pendidikan dengan Netflix. Nah, kita lihat. Jadi awalnya Pak Nadiem Makarim itu mengatakan bahwa loh, saya ini bukan hanya Menteri Pendidikan, bukan hanya mengurusi tentang pendidikan, tapi saya juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dalam rangka bekerja sama dengan Netflix ini adalah dalam hal kebudayaan ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab alasannya merangkul perusahaan layanan streaming film berbayar Netflix untuk berkolaborasi dengan kementerian yang ia pimpin. Simpel saja sih jawabannya, saya punya mandat mengembangkan budaya dan seni Indonesia. Ya, jangan lupa saya bukan Menteri Pendidikan saja, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kata Nadiem dalam acara Indonesian Millennial Summit di Gedung Triberata, Jakarta Jumat kemarin ya. Menurut Nadiem, kolaborasi dengan Netflix merupakan salah satu jalan untuk memperkenalkan konten-konten dan budaya Indonesia yang dibuat oleh para kreator film Indonesia ke dunia internasional. Nah, jadi ini adalah membuka jalan bagi para sineas-sineas, kreator-kreator, filmmaker Indonesia untuk bisa mempromokan karyanya dengan membawa muatan-muatan kebudayaan Indonesia untuk dikenalkan kepada dunia internasional. Kita tahu bahwa bioskop sekarang sudah mulai menurun ya. Jadi skemanya adalah bioskop sudah mulai menurun penontonnya. Maka orang lebih menonton film mungkin di HP, di TV, yang itu nanti disambungkan dengan Netflix. Maka Netflix ini menjadi salah satu kunci bagaimana kalau kita bisa masuk ke sana. Menurut Pak Nadiem ya, dalam kacamata saya itu ingin kemudian kita nggak boleh kalah, artinya di dalam Netflix ini kita promokan kebudayaan-budayaan Indonesia berupa film yang itu bisa dikenal nanti oleh dunia internasional ya. Nadiem mengatakan bahwa jika hanya berpatokan pada penjualan di bioskop atau layanan televisi yang ada, tentu tidak akan terlalu menjual. Saat ini, kata Nadiem, minat masyarakat Indonesia untuk menonton film di bioskop tidak terlalu besar. Ini jadi dalam ranah masyarakat Indonesia ya, di nonton bioskop tidak terlalu besar. Bagaimana caranya mendistribusikan, kata Nadiem, film Indonesia kepada dunia sebesar mungkin ya, sejauh mungkin ya, dengan menggunakan atau kerjasama dengan Netflix ya. Karena susah sekali para kreator film di Indonesia ini to make money ya. Susah banget ya untuk di bioskop itu. Mereka sulit karena jumlah penonton di Indonesia itu nggak terlalu besar, penonton bioskop itu. Dalam kesempatan itu Nadiem juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama Netflix membuat program khusus. Ini yang menggembirakan para pemirsa. Program apa itu? Program khusus untuk mengajak para penulis naskah film ke Hollywood. Nah, jadi bersama Netflix ia akan memilih 100 penulis naskah terpilih dari Indonesia untuk mengikuti kelas dan pelatihan berkaitan dengan bidang yang ia tekuni ya. Jadi skripnya itu adalah tulang punggung film sebenarnya. Skrip, naskah ya, itu tulang punggung. Maka ini kesempatan yang besar sekali untuk para penulis naskah. Mudah-mudahan bisa terpilih menjadi 100 penulis naskah terpilih yang akan dilatih ya, berupa kelas dan pelatihan nanti ya, bisa disodorkan kepada Hollywood. Kenapa scriptwriter? Karena dia tulang punggung kualitas suatu film, itu kunci kerangka, kata Nadiem. Kadang-kadang kita ngerti banget kalau nonton film barat, tapi banyak film Indonesia yang belum sampai ke level itu. Artinya ada ciri khas, ada sesuatu skrip yang pesan yang disampaikan di balik film, dan itu butuh suatu pendalaman. Dan mudah-mudahan dengan jalan ini kita bisa mempromokan, bisa membuka suara dari Indonesia, pesan-pesan budaya ini ditujukan kepada dunia internasional melalui skrip-skrip film ini ya. Dengan kerjasamanya bersama Netflix, Nadiem pun berusaha mengubah kualitas naskah film Indonesia agar bisa sekelas Hollywood ya. Nah, inilah yang harus kita ubah sehingga kualitas film kita bisa ditonton bukan hanya di enjoy milenial di Indonesia, tapi juga di mancanegara ya. Maka inilah program khusus untuk ngajak para penulis naskah film ke Hollywood. Bisa ditawarkan ke Hollywood atau kita belajar ke sana ya.
untuk kemudian nanti dikembangkan di Indonesia, kita buat filmnya, kemudian diunggah di Netflix, bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Nah, inilah terobosan menurut saya yang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim di usianya yang 36 tahun. Tapi kita harus melihat bahwa bagaimana perkembangannya ke depan, karena tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Ini butuh waktu yang panjang, sehingga goal-goal ini yang akan bisa terrealisasi di masa mendatang, dan juga agar perfilman Indonesia bisa bangkit. Kalau nggak bisa di bioskop, oke, kita pakai Netflix. Istilahnya ini shortcut, tapi kita tahu bahwa seluruh film di Netflix itu banyak, maka tinggal milih apakah nanti biar penonton yang menentukan apakah itu bagus atau tidak. Maka kita harus membuatkan kualitas. Di sini era persaingan ya. Di era persaingan, semua filmmaker di dunia oke, silahkan buat. Tapi bagaimana, apakah itu laku atau tidak, kemudian disukai atau tidak, ini yang kemudian menjadi persaingan. Namanya persaingan ya, mungkin ada yang bagus, ada yang enggak, dan yang enggak nanti belajar lagi untuk menjadi lebih baik. Tapi terima kasih Pak Nadiem, ini sudah membuat angin segar perfilman di Indonesia. Saya yakin banyak yang pemuda-pemuda yang suka bikin film, terutama youtuber-youtuber juga akan tertarik, akan bisa mendistribusikan filmnya hingga mancanegara. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.